Berbahagia setiap orang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan berkati kita dalam ibadah minggu pagi ini. Kita ada dalam perenungan firman Tuhan pagi ini berdasarkan Matius 7 ayat 12-14 dengan tema murid Kristus hidup saling menghargai. Saya harus jujur, di awal khotbah hari ini saya kesulitan menyiapkan khotbah untuk pagi ini. Karena pagi ini kita hanya berefleksi dari 3 ayat, tapi menurut saya berhadapan dengan diri sendiri. Artinya seperti ini. Membaca bagian pertama dari Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada orang lain. Saya berefleksi hampir beberapa jam dalam menyiapkan firman. Karena ternyata kita, termasuk saya, begitu cepat berubah menjadi orang yang sombong. Menuntut orang lain menghargai kita, tapi tidak pernah melakukan itu. Betapa cepat saya berefleksi bahwa saya telah berubah menjadi orang yang menuntut orang lain, padahal mungkin diri sendiri tidak mau dituntut. Berubah menjadi orang yang begitu cepat berkata kasar pada orang lain, padahal di hati paling dalam ingin orang semua bicara lembut dengan kita. Makanya saya katakan, sulit menyiapkan khotbah hari ini. Karena ketika Tuhan sudah beranugerah pada kita, kita menerima sesuatu yang baik dalam hidup ini. Terkadang yang kita lakukan bagi orang lain itu yang buruk. Padahal ini kaidah emas. Kaidah emas yang Yesus pakai dalam catatan Matius pasal 7 ayat 12-14. Segala sesuatu yang kau kehendaki orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga pada orang lain. Tapi jujur, di awal khotbah ini saya merasa Tuhan bantu saya supaya jangan melenceng jauh dari hatimu. Karena ternyata hanya dengan membaca bagian pertama sudah berjalan terlalu jauh dari hati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seseorang pernah bilang begini, kasihilah seorang anak kecil karena dia belum tahu tentang hidup ini. Lembutlah hatimu kepada seorang remaja yang lagi mencari jati diri, karena terkadang dia berubah menjadi tidak yang seperti kita kehendaki. Tetap berlembut hati pada dia. Dan hormatilah seorang tua termasuk lansia, karena satu hari dalam hidup ini kau pernah berada dan akan berada dalam posisi itu. Hormati, sayangi anak kecil, karena kita pernah tahu sebagai anak kecil kita butuh disayangi, bukan dibentak, bukan dimaki, bukan dibuli. Lembut hatilah pada seorang remaja yang jadi cari jati diri karena mengalami pubertas, perubahan hormon dalam tubuhnya. Sehingga kadang dia baik, kadang dia seperti orang yang hilang ingatan dan seterusnya. Lembut hati supaya dia tahu jalan yang benar. Dan hormatilah orang tua termasuk para lansia yang menjadi bagian keluarga kita atau kita kenal dalam relasi dalam hidup ini. Because karena satu hari kita mungkin akan ada dalam posisi itu. Kalau kita ingin disayangi, sayangi orang lain. Kalau kita ingin orang hormat pada kita, hormati orang lain. Jangan menuntut sesuatu pada dunia dan orang lain yang saudara dan saya tidak pernah buat itu. Saya membaca dalam The Rumor of Another World, cerita tentang dunia lain dari penulis Philip Yancey. Dia bercerita kisah nyata yang sangat-sangat hebat yang terjadi pada tahun 1890 di Inggris. Pada usia 27 tahun orang ini meninggal. Siapa dia? Kisah nyata tentang seseorang yang paling buruk di dunia ini. Dalam perawakan dan dalam penampilan luar, orang menganggap dia seperti binatang. Namanya John Merrick. Lahir di awal abad 19 dan meninggal pada 1890
pada usia 27 tahun. Tadi pagi saya membuka cepat buku itu untuk dapat bacaan ini, karena ini kisah nyata. Yang namanya John Murray itu dia lahir dengan kelainan gen yang sangat mengerikan, sehingga dia tidak pantas terlihat sebagai manusia. Maka orang menyebut dia an elephant man, manusia gajah. Jadi, yang bernama John Murray ini ketika dia lahir, tiba-tiba tubuhnya berbentuk aneh. Kepala begitu membesar dan semacam ada belalai keluar dari model mulutnya. Kulitnya begitu kasar sehingga dia akhirnya menjadi bulan-bulanan, dan pada usia 14 tahun, ibu kandungnya tidak mampu merawatnya karena mengerikan dan menggelikan. Maka dia dibuang ke jalanan. John Murray ada di sana, dan akhirnya orang-orang pemain sirkus yang biasa mempertontonkan badut-badut mengambil John, lalu menjadikan dia sebagai objek untuk mereka dapatkan uang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau orang datang karnaval dan melihat ada badut-badut, pasti manusia gajah yang bernama John Murray ini akan dilihat, dan mereka menertawai dia, mencibir, membuang ludah dan sebagainya, karena John bukan tampil sebagai manusia lagi. Tiap hari dia diikatkan atau ditaruh tempat khusus dan tidak pernah dimandikan sehingga badannya berbau dan sangat-sangat mengerikan. Bayangkan manusia ini pernah hidup pada tahun 1800. Lalu satu hari anugerah Tuhan terjadi di Inggris. Hadirlah seorang dokter yang baik hati namanya Dr. Travers. Dr. Travers hadir dan sekedar iseng-iseng dia hadir ke karnaval untuk melihat badut-badut dipertontonkan, dan di situ dia melihat John Murray pertama kali yang disebut sebagai an elephant man, manusia gajah. Dia mencoba mendekati dan dia cukup takut karena baru pertama kali di dunia ini ada orang seperti ini. Singkat cerita, Travis tidak bisa menahan bau dari manusia yang hidupnya tidak pernah dimandikan, tidak pernah disentuh lagi. Tapi dia kasih dia punya kartu nama. Lalu satu waktu manusia gajah ini ditangkap. Orang membuli dan hampir menyiksa dia sampai mati. Yang dia punya hanya dua. Kartu nama dari Dr. Travis dan foto ibunya yang paling cantik yang dia pegang. Bayangkan dia masih pegang foto ibunya. Pada 14 tahun ibunya membuang dia. Hidup seperti binatang di jalanan sana. Saya membaca kisah ini dan berhenti sejenak. Itu perlakuan kita bagi orang-orang terdekat kita. Dia hanya menunjukkan kartu nama Dr. Travis dan foto ibunya cantik. Ibu yang sangat cantik yang telah membuangnya pada usia 14 tahun. Karena tidak mampu berhadapan dengan monster yang mengerikan seperti John Murray seperti ini. Lalu, singkat cerita akhirnya dipertemukan kembali dengan Dr. Travis. Dalam kejadiannya hanya Tuhan yang tahu mereka bertemu kembali. Dr. Travis dapat ilham dari Tuhan. Karena dia manusia walaupun penampilannya demikian. Dia harus diperlakukan sebagai manusia, bukan benda. Maka Dr. Travis tiap hari berbicara dengan dia, coba mengajar dia bicara walaupun terbata-bata. Tanpa Dr. Travis tahu, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Ternyata diam-diam manusia gajah yang dihina ini telah membaca puisi dari William Shakespeare dan doa-doa di abad pertengahan. Mereka pikir dia hanya binatang. Padahal dia punya otak yang cemerlang. Dia membuka puisi itu dan manusia ternganga waktu itu. Maka Dr. Travis memiliki sebuah pikiran cemerlang. Pasti dia butuh yang namanya sentuhan manusia karena seumur hidup dia diperlakukan seperti binatang. John Murray. Dia mengundang seorang perempuan yang adalah seorang janda tetapi yang cukup cantik. Dia suruh coba kamu sentuh tangannya dan bilang aku mengasihimu. Lalu kejadian itu tiba-tiba ketika janda itu memegang tangannya dan mengatakan aku mengasihimu. Berlinanglah air mata John Murray. Lalu ditanya kenapa? This is the first sight. Ini kali pertama saya diperlakukan sebagai manusia. Sudah puluhan tahun, belasan tahun tidak pernah ada orang yang melihat mata saya, memandang saya, apalagi menyentuh saya. Akhirnya cerita tentang John Murray keliling sampai seluruh dunia dan artis-artis sampai orang hebat dari Inggris datang untuk menyaksikan. Benar dia terlahir seperti monster, an elephant man, manusia gajah. Tetapi di situ terletak apa? Kebaikan hati. Karena ketika Travis melihat di mata John Murray, tidak pernah ada kepahitan dengan hidup ini. Tidak ada dendam termasuk untuk ibunya yang telah membuang dia. Tidak pernah ada sumpah serapah dari hatinya. Ternyata di balik penampilan buruk seorang elephant man, manusia gajah, John Murray, terletak hati yang tulus, suci dan luar biasa.
pada usia 27 tahun karena kepalanya semakin membesar. John Merrick, an elephant man, manusia gajah jatuh dan dia meninggal. Lalu orang memotret dia punya tubuh dan ada di Inggris sana, di museum, ditaruh di sana. Untuk menyaksikan para saudara dan saya di tengah dunia ini hanya ada satu manusia yang harus dihormati, yaitu manusia. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Di dunia ini hanya ada satu manusia yang harus dihormati, yaitu manusia, dan itu saudara dan saya. Jangan bilang Kristen kalau hormati orang karena dia punya jabatan. Orang berjabatan baru kita soya. Di orang tidak punya apa-apa kita pikir gembel batu kayu di sini. Jangan sebut gereja Kristen kalau kita memperlakukan manusia seperti itu. Jangan menghormati orang hanya karena dia punya prestasi dan prestis. Memang itu penting. Dia layak dapat bonus. Tapi jangan itu dasar kita menghormati sesama kita. Sekali lagi hanya satu jenis manusia di dunia ini yang patut dihormati. Yaitu manusia. Saya bersyukur kisah ini muncul di pikiran saya sehingga tadi pagi saya sisipkan di awal khotbah ini. An Elephant Man, saudara-saudara bisa saksikan sudah difilmkan cerita ini. Sangat-sangat bagus. Untuk jiwa kita yang lagi ditipu oleh dunia ini dan suka menipu diri dan orang lain. Ada amin? Bagi jiwa kita yang lagi terbuai dengan modernisasi, orang tampil pakai topeng di mana-mana, tunjukkan paling bahagia, paling sukses, paling kaya, paling semua-semua. Tapi dia dan Tuhan tahu kadang-kadang dia bukan seperti itu. Perlu ada orang-orang dan kisah An Elephant Man untuk sadarkan kita. Mari kembali jadi manusia yang seutuhnya. Dan belajar juga buat itu bagi orang lain. Seperti saudara ingin diperlakukan demikian. Sebelum Yesus Kristus 1000 tahun sebelum itu, atau berapa ribu tahun sebelum itu, Konghucu sudah mengucapkan kalimat dalam Matius 7 ayat 12 ini. Tapi dia mengucapkan dalam bentuk negatif. Dia katakan, segala sesuatu yang kau tidak kehendaki orang perbuat padamu, jangan kau perbuat bagi orang lain. Yesus mempositifkan pernyataan itu. Segala sesuatu yang kau kehendaki orang perbuat padamu, perbuat itu juga bagi mereka. Apa itu kebutuhan kita? Manusia yang pertama ingin dihargai. Apalagi laki-laki. Kalau perempuan suka baper. Laki-laki rasio. Makanya laki-laki kalau omong, I think, beta pikir. Tapi perempuan bilang, beta ras. Maka jangan korek harga diri laki-laki. Dia akan seperti macan yang mengerikan. Jangan korek dia harga diri. Nanti dia tiba-tiba berubah jadi mengerikan. Karena dia selalu berpikir soal, I think, pakai rasio. Makanya laki-laki 90% suka ngomong politik. Tidak ada suka curhat-curhat ya. Tapi ibu-ibu 99% curhat dari soal bawang putih sampai spray putih. Benar atau benar? Mudah-mudahan pulang semakin mengerti. Kalau bapak-bapak bawang politik, nah biar dong omong sudah. Memang dong begitu. Bapak-bapak dari sononya begitu. Jadi manusia, ada batuk juga ya. Nah, jadi manusia itu ingin dihormati. Karena itu kalau saudara buat itu pada orang, nanti semacam ada hukum alam. Nanti orang mulai hormati kita. Santainya begini sayang semua. Pakai istilah mereka teguh sedikit. Waktu bangun pagi coba senyum. Lihat tetangga mama lewat jual saya. Mama salam. Nanti dia juga tersenyum. Tapi jangan pasang muka asam. Semua orang akan muka asam dengan kamu. Jadi kalau suka pasang muka asam. Jangan mimpi orang mesenyum dengan kita. Itu simpelnya begitu ya. Jadi manusia itu kebutuhan yang pertama tuh mau dihargai, mau dikasihi. Kalau kita buat itu, kita telah rebut hatinya dan kita menempatkan diri kita sebagai orang penting baginya. Yang berikut, manusia tidak suka dilecehkan atau dimaki. Makanya, maaf ya, khotbah bukan tempat kita lecehkan dan maki-maki orang. Jangan pakai khotbah untuk kita maki-maki deh orang. Omong kesalahannya, tetapi harus dengan etika sehingga dia dibawa pada Yesus Kristus yang penuh kasih. Amin. Jangan pakai khotbah untuk lapis orang, maki orang, hina orang, bully orang. Kadang-kadang kita agak salah di situ ya, minta maaf. Beda ya orang kasar dengan orang tegas. Sehingga ada orang ini orang kayak bikin kotong penyali tambah ciut, nggak bisa jadi apa-apa. Karena dia hanya dilecehkan, dimaki, dibully, dihina.
Tidak ada orang bertobat dengan cara begitu. Tapi kalau diberitahu dosanya, tapi dengan kasih, dengan tegas dan ketulusan didoakan, orang itu akan percaya. Orang itu tegas, tetapi dia mencintai saya. Itu kebutuhan kita. Makanya saya pernah seperti ini Bapak Ibu. Membayangkan kalau saya duduk di tengah jemaat, lalu saya orang lain yang naik ke sini. Dengan gampang tunjuk begini. Tidak bisa, kita harus sama-sama hidup di dalam anugerah Allah. Artinya bahwa dosa kita ditegur, tetapi kita semua sama-sama orang hidup karena anugerahnya. Butuh dikasihi, dihargai. Yang berikut kita butuh diampuni. Karena itu Yesus Kristus mengajar kita berdoa. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang... Jangan hanya mau berdoa, Tuhan ampuni beta pendosa, amin. Kita mau doanya begitu kan? Senang sekali. Tuhan ampunilah dosaku, amin. Maaf, koma di situ. Seperti kita mengampuni orang bersalah pada kita. Bayangkan, orang membenci kita tanpa alasan. Kita maunya bagaimana? Tuhan tolong supaya diampuni saya. Nah kalau begitu kita juga buat itu dengan orang lain. Logika Yesus kan sederhana. Kalau suka diampuni, maka kalau ada orang buat salah, apalagi masalah sepotong dan suka ditarik seperti hari sudah kiamat lah. Biasa sah. Karena kita juga tahu satu waktu kita akan buat salah dalam ini hidup. Ada amin? Itu kebutuhan dasar kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ada hukum yang namanya tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Saya ambil satu contoh saja, karena saya pikir sudah klasik dibicarakan di mimbar ini supaya jangan mubazir. Contohnya Isabel. Diam-diam dia merancangkan yang jahat bagi Nabot. Karena dia terlalu sayang suami dan karena suaminya juga tidak punya prinsip sebagai Raja Israel. Lalu dia rebut kebun anggur si Nabot. Lalu dia bilang, itu Nabot sudah rebut kebun anggurnya. Buat kesaksian palsu, orang kesaksian palsu dan lempar kasih mati Nabot. Dia duduk manis di situ. Tuhan kirim Elia. Dibilang sama Ahab dan istrinya. Lu sudah buat kejahatan. Nabot punya darah sudah tertumpah karena kau rakus pada kebun anggurnya. Maka di tempat darahnya mengalir, anjing-anjing akan menjilat darahmu di situ juga. Dan itu betul. Isabel mati dan anjing-anjing makan di punya tubuh semua sampai tidak bisa dikuburkan. Saya suka membaca kisah Alkitab dan kasih tahu, hati-hati yang potong tabur. Hati-hati. Kalau tidak kita berurusan dengan manusia, yang fatal, Tuhan akan berurusan dengan saudara dan saya. Hati-hati yang kita lakukan entah di depan mata orang atau dengan sembunyi-sembunyi seperti kata Daud. Dengan diam-diam mereka merancangkan yang jahat terhadapku. Padahal tiap hari aku duduk makan semeja dengan mereka. Hati-hati kata Paulus. Jangan sesat apa yang ditabur orang. Itu akan dituai karena Allah tidak dipermainkan. Bapak, Mama, dan saudara silakan mengartikan itu. Kalau hari ini kita dapat masalah, musibah apapun itu, duduk diam dan tanya hati. Jangan sampai dulu pernah buat ini dengan orang lain. Saya minta maaf dalam kasih Tuhan. Bapak-bapak yang masih muda begitu gampang mempermainkan perempuan-perempuan di luar sana. Jangan kaget ketika satu hari anak perempuanmu dipermainkan banyak laki-laki. Karena itu yang kau tabur. Ibu-ibu yang suka mencari-cari kesalahan orang dan membicarakan. Jangan kaget satu hari orang membicarakan kamu sampai hal yang paling dalam dari diri. Anak-anak muda sayang yang biasa memperalat orang lain atas nama cinta, tapi namanya ujung-ujung hanya matre. Mau orang punya harta dan duit saja. Hati-hati satu waktu kau akan sangat dirugikan. Biasa dalam KPI orang muda saya katakan tanpa bermaksud moralis, tapi dengan cinta kasih. Kalau kau terlahir dan begitu terlihat tampan dan cantik, jangan jadikan itu senjata untuk menghancurkan orang lain. Karena satu waktu bukan hanya dirimu, hatimu akan dihancurkan. Karena apa yang kau tabur kau tuai kembali. Saya katakan begini, kalau kamu biasa mempermainkan anak perempuan orang lain, bayangkan itu adalah ibumu dan saudara perempuanmu. Dan satu waktu Tuhan akan memperhitungkan itu.
Silahkan ditambahkan contoh yang lain. Apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Kan itu jangan jadi Kristen yang punya iman kambing hitam orang lain. Betul ada orang lain penyebab kesengsaraan dan derita dalam hidup kita. Tetapi di titik tertentu kita juga sebagai orang yang memperkasai bahwa kita menerima apa yang kita tuai dari apa yang kita tabur. Namun saya pikir saya harus lanjut lagi dengan catatan yang cukup kritis. Baru-baru di Pegadaian, puji Tuhan saya diminta jadi motivator di sana. Ada sebuah pertanyaan, karena saya kutip apa yang dikatakan John Maxwell. Kalau kita melakukan yang terbaik bagi orang lain, sepertinya dunia berbaik pada kita. Lalu salah satu orang ada di Pegadaian Kupang, dia belum gini, Pak saya tanya, saya ini sudah buat baik loh Pak. Saya ini sudah mengasihi buat ini itu, tapi kenapa kadang-kadang orang begitu kurang ajar? Baliknya seperti air susu dibalas air tuba. Maka saya bilang begini, kakak, itu yang namanya kita tinggal dalam dunia. Supaya khotbah ini juga jangan gantung. Tadi kan Yesus bilang kaidah emasnya, segala sesuatu yang kau perbuat pada orang, itu orang perbuat padamu. Tetapi Yesus juga orang realistis, karena ini dunia bukan sorga. Ada saat di mana saudara sudah buat yang paling baik, kasih air susu dengan orang-orang tertentu. Tapi yang mereka kasih adalah air tuba. Makanya dilanjut pada jalan yang benar, dalam hal ini jalan yang lebar dan sempit. Karena ini di dunia ada kalanya kita berbuat baik tapi orang balas tidak baik. Kita berbuat yang tulus tapi orang balas yang tidak karuan dengan kita. Tapi itulah hidup di dunia ini, saudara. Ada daerah abu-abu misteri yang merupakan cara Tuhan mau menolong saudara dan saya untuk melihat bahwa sejauh ini kalau kita setia, bahkan dalam hal yang buruk yang menimpa orang-orang baik sekalipun, ada berkat besar yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Karena itu ada pernyataan seperti ini. Bersedialah kalau kita buat baik dan kebaikan kita dilupakan. Bersedialah untuk tidak dihormati walaupun kita melakukan segala sesuatu dengan dedikasi. Bersedialah juga untuk dibenci orang lain, karena itu jalan sempit yang kita lalui yang membawa pada kehidupan. Harus endingnya di sini. Makanya Yesus sangat cerdas sekali. Ketika dia bicara soal kaidah emas yang kau ingin orang perbuat padamu, perbuat itu pada orang lain, dia lanjut dengan ada dua jalan. Yang tadi saya maksudkan. Yaitu jalan lebar, orang banyak melaluinya, tapi ujung-ujungnya kebinasaan. Dan ada jalan sempit, sedikit orang melaluinya, tetapi membawa pada kehidupan. Sebelum saya lanjut, kau nyanyi ini lagu sekolah minggu yang dulu. Di dalam dunia ada dua jalan, sama-sama ya. Di dalam dunia. Kita nyanyi ini lagu sebelum kita lanjutkan khotbah tadi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih? Siapa mau pilih? Yang lebar api, yang lebar api. Jiwa binasa, tapi yang sempit, jiwa berduri. Waktu kecil dan sampai sekarang kalau nyanyi lagu ini kadang-kadang serasain lagu tol kampungan nih. Di dalam dunia ada dua jalan. Ada yang lebar, ada yang sempit. Kita nyanyi dari sekolah minggu dulu. Lalu biasa ada lanjutnya. Cari apa di dalam dunia? Orang ada makan di KFC nyanyi lagu kayak begitu. Sonde Levin lah. Lagi punya HP baru tapi nyanyinya cari apa di dalam dunia? Oh cari dong, cari. Jadi saya bilang waktu dulu, waktu kecil, bahkan kadang-kadang lagu ini ketika dinyanyikan tanpa pemahaman Matius pasal 7, kelihatannya terlalu lugu lagu ini. Namun, kalau kita buka mata, buka hati,
Lagu ini petunjuk manis dan tajam dari Yesus menjadi sejarah kekal yang tidak pernah berubah. Ada dua jalan. Ada jalan lebar, banyak orang melalui jalan itu, tapi ujung-ujungnya kebinasaan. Tapi ada jalan sempit, sedikit orang melaluinya, dan itu membawa pada kehidupan. Jalan lebar itu jalan instan. Potong kompas. Padahal silakan tanya orang-orang yang sukses. Papa, mama, saudara yang berhasil di hidup. Tidak ada jalan instan. Air mata jatuh, darah tertumpah di situ. Pengorbanan luar biasa. Baru mereka ada di puncak. Tidak ada jalan instan. Jalan instan itu jalan kacangan. Dan orang-orang yang ada di jalan itu akan cepat kecewa. Jalan lebar itu semua masuk ke sana karena di sana tidak ada hinaan. Orang bilang, mantap bro, ini cari makan. Semua suka. Karena semua orang buat begitu, kita buat begitu. Maka lebar semua maju menuju jalan itu. Tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Yesus tidak melalui jalan itu. Yesus memilih jalan sempit. Dan dia mengajari saudara dan saya sebagai para muridnya, pilihlah jalan sempit. Bukan karena kita orang berpenyakit jiwa yang disebut masokisme. Itu orang sakit jiwa yang siksa diri, menerima penderitaan baru dia senang. Itu sakit jiwa, bukan itu maksudnya. Tetapi kalau memang untuk kehidupan yang kekal, ada jalan sempit, jalan salib, via dolorosa yang harus saudara dan saya lalui. Ikuti jalan itu, karena di ujungnya Kristus menanti. Amin. Jangan ikut jalan lebar. Ikut-ikut sampai di ujung, iblis yang pegang kita, gampang-gampang. Di Eden, Tuhan memulai dengan mengatakan semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan. Tapi yang itu jangan. Tapi kotong punya nenek moyang, Adam dan Hawa, pilih itu. Dan ujungnya, ialah dosa merusak dan merasuk kita semua. Yosua waktu memasuki Kanaan mengatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allah Israel atau kepada Allah orang Amori, Baal dan seterusnya. Tapi Yosua bilang, saya dan keluarga saya pilih beribadah kepada Allah. Lebar di Kanaan banyak dewa, mau pilih silahkan. Tapi saya pilih itu. Dan ini sampai hari ini, bahkan sampai kita menutup mata. Tiap hari disodorkan pada kita. Mau pilih bersama Yesus atau pakai kita punya jalan sendiri. Mau pilih jalan mengikut Kristus dengan kerendahan hati walaupun terbungkuk-bungkuk tetapi dipegang olehnya, atau jalan dengan enteng tetapi Tuhan kasih tinggal kita. Maka saya bilang lagu itu tadi terlihat kuno. Tapi kalau sampai hari ini saudara meresapi itu dengan hati, lagu itu berbicara keras seperti lonceng dari sorga yang lagi berbunyi bagi kita. Saudara bisa menyaksikan dalam diri kita, keluarga kita, gereja di mana kita bertumbuh, masyarakat kita, barang siapa yang begitu gampang memilih jalan instan, saudara tahu kehidupannya. Lebar. Tapi itu bukan jalan Tuhan. Tanpa bermaksud moralis, maksud saya, Bapak, Mama, saudara kita yang hidup di abad modern ini. Jangan cepat menerima semua gaya hidup, filosofi yang ada di media sosial, terus kita terima lalu kita geser Injil dari hidup kita. Kita sedang ada di jalan yang lebar dan ujung-ujungnya mengerikan. Saya kasih contoh ya. Biasa ada ibadah pemberkatan nikah disampaikan ini. Alkitab mengatakan, firman Tuhan, kalau Tuhan menganugerahkan kamu memiliki pasangan, dia mau buruk mau jelek, sayang dia sampai mati. Jangan pakai itu lagu dari Ahmad Dhani, teman tapi mesra. Itu jalan lebar. Salam. Salam. Dengan dalam keluarga sudah mesra.
Tapi di luar sana mesra. Mas, bisa minta pulsa, Mas. Enak. Mau berapa tuh, Mbak? Gampang. Aduh, dengan orang luar ya. Tiba-tiba tertipu online. Kapok 13. Kita pun filosofi tidak itu, tidak. Jadi jangan pakai yang konyol-konyol di luar sana. Cinta beda agama. Oh, maaf ya. Kecuali orang itu mengaku mengikuti Yesus Kristus, terpujilah namanya. Amin. Tapi kalau tidak, sulit dan sulit. Selingkuh itu indah. Halo. Enak ya. Kalau saudara diselingkuhi bagaimana? Silakan jawab. Jadi jangan pakai nilai modern dunia ini yang jalannya lebar. Karena pasti ujung-ujungnya kebinasaan. Kalau jalan sempit berarti rela di kantor orang bilang, bapak tua, mama tua, terlalu fanatik, terlalu jujur. Pasti orang bully karena jalan sempit berarti siap dihina. Orangnya terlalu disiplin, pasti dibully. Apalagi anak-anak muda kalau terlalu disiplin. Ikut kami dong. Masalahnya, satu hari lu pertanggungjawabkan hidup saya. Ngomong kasar begitu. Jadi orang tidak punya prinsip itu mengerikan. Karena satu hari memangnya orang itu yang pertanggungjawab hidup saya. Sehingga semua prinsipnya harus saya telan mantap-mantap. Saya dong akan berdiri atas hidup saya. Yang rusak saya terima sendiri, yang baik saya terima sendiri. Jadi orang celaka adalah orang jalan lebar, tidak punya prinsip, seperti bunglon, ikut kemana-mana tanpa punya prinsip pada Tuhan Yesus. Terakhir kita sudah jatuh, terperosok, orang-orang itu tepuk tangan. Rasain lo. Ini dunia, kakak adik, bapak mama, saudara, kita ada di dalamnya. Tetapi di jalan sempit sekalipun kita terbungkuk-bungkuk dan orang membuli melecehkan kita, percayalah, mata yang tulus, tangan yang suci itu tetap memegang kita sebagai sahabat yang setiawan. Yesus Kristus tak pernah tinggalkan kita. Kan itu tadi saya menyetir sebelum lagu itu saya katakan. Di jalan sempit berarti bersedialah untuk dilupakan. Kalau buat baik orang lupa, santai. Bersedia untuk tidak dihargai. Contoh, waktu kita punya kuasa orang hargai kita. Sudah pensiun atau tidak punya kuasa, orang tidak hargai. Tidak apa-apa. Masih ada Tuhan yang menghargai kita. Amin. Di Missionary of Charity tertulis kalimat begini. Kalau kamu buat baik, terkadang orang mulai menilai, dia punya maksud bulus. Maksudnya jelas. Kamu membangun sebuah kehidupan yang hebat berpuluh-puluh tahun. Orang menghancurkannya hanya dalam satu malam. Hari ini kamu buat baik. Esok orang selupa kau kebaikan. Tapi kata-kata itu menggema begini. Tapi teruslah mengasihi. Teruslah berbuat baik. Karena pada akhirnya kebaikan yang kamu lakukan bukan sekedar terjadi antara kau dan manusia, tetapi terjadi antara kau dan Tuhan. Hebat ya? Artinya, jangan jadi Kristen yang melo. Jangan jadi Kristen terlalu baper. Seakan-akan dunia mau runtuh hanya karena ada masalah pada kita. Lihatlah pada Kristus, Sang Pemenang yang akan memberikan kemenangan sejati bagi saudara dan saya di jalan yang sempit itu. Saya berempati dengan anak-anak muda yang punya potensi, tetapi di mana-mana dibully. Kalau saya ketemu orang itu, saya katakan, kakak, tak usah dengar dong. Dong hanya orang-orang penuh iri hati. Kan tidak bisa buat seperti kakak. Bangkit hadapi hidup. Karena you responsible to this life. Kau bertanggung jawab atas hidup ini. Saya pernah melakukannya bagi seorang teman saya. Dan saya suka membagi ini kalau saya ber-KPI atau berkhotbah. Dia tidak pernah dihargai dalam keluarganya. Dibully.
Tapi dia terus berjalan bersama Tuhan. Kembangkan talenta. Dia menjadi seorang teman yang saya kenal tanpa saya punya rencana. Dan dia dari gereja luar. Lalu saya undang dia untuk waktu itu di Ponain, di Valentine. Kami buat Valentine. Diundang dia main musik dengan sangat bagus. Waktu habis nyanyi dan main musik, saya langsung puji di depan semua orang. Terlalu hebat, beta sendiri pernah sangka. Bravo. Dia tunduk begini. Saya pikir dia mau percaya wajah, tapi dia tunduk. Kakak terlalu hebat. Keluar beta ngomong face to face. Kakak terlalu hebat, besok ini pernah sangka kakak pun talenta begini, mantap. Pak Haji omong begitu. Lu angkat muka dong, lu angkat muka. Ini benar. Lu hebat, lu jago, lu mantap banget, Yula. Saya bilang. Dia sendiri percaya. Kenapa? Apa yang terjadi lu hidup? Apakah tidak pernah ada orang puji kamu? Ini hari saya puji kamu. Apa tidak pernah keluargamu menyatakan, you are so precious. Kau begitu berharga. Hari ini saya bilang kau berharga. Baru sedikit dia bercerita bagaimana kakak-kakaknya yang membuli dia. Kalau mereka memperlakukan itu tentang karakter mereka. Bukan tentang diri. Kalau orang-orang berbuat jahat, merendahkan kamu, menghina kamu, itu bukan tentang dirimu, itu tentang karakter mereka. Karena Tuhan itu penuh kasih. Tepuk tangan Tuhan Yesus dong. Jadi jangan enteng memperlakukan orang lain. Ada orang-orang punya sakit di luar sana. Hurts people. Orang terluka melukai orang lain. Kalau kau dikelilingi orang seperti itu, jangan percaya. Karena kau bukan seekor bebek. Kau angsa yang bisa terbang. Saya harap hari ini anak-anak muda keluar. Dan menjadi orang-orang menemukan jati diri di dalam Kristus. Karena kau hebat di dalam Kristus. Bukan di dalam dirimu. Pilih jalan sempit. Jangan takut dibully, direndahkan. Di looking down. Dikatakan you are nothing. Kau bukan apa-apa. Tidak mengapa. Karena dia Tuhan. Punya jempol yang hebat menghargai kita. Saya harus bicara keras dengan penuh kasih. Karena berapa banyak orang terpuruk hidupnya. Yang lebih menyakitkan. Sampai bunuh diri. Padahal seharusnya ada tangan yang datang pegang dia. Ada kata-kata yang bilang kakak terlalu baik. Bapak terlalu hebat. Tapi tak pernah kita ngomong itu. Dengan orang-orang itu. They are left alone. Mereka ditinggalkan sendiri. Saya sekali lagi tidak membenarkan dosa yang namanya dosa judi, berzina, mencuri, merampok. Itu dosa, sayang. Dosa, Anda boleh main-main. Tapi mari lihat latar belakang orang jadi begitu. Anak-anak terlahir tanpa papa, tanpa mama. Orang tidak mengurus mereka, akhirnya kasih hancur ini hidup. Kadang-kadang mati menggenaskan dengan obat terlarang. Mengerikan sedih hidup ini. Pertanyaan, kotong ada di mana? Kotong ada di mana? Kalau itu saudara kekasih kita, kita ada di mana? Ataukah kita termasuk orang-orang yang membuli dia, merendahkan dia, melecehkan dia karena dia tidak sama dengan kita punya mimpi? Saya minta maaf ya. Ini bulan-bulan keluarga, tapi supaya ini khotbah jangan keluar jalur. Maksud saya tetap ada isinya. Tolong keluarga yang punya banyak anak, jangan suka banding-bandingkan yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama berkatnya sendiri, yang kedua berkatnya sendiri, yang ketiga sendiri. Tuhan ciptakan mereka unik dan berbeda, tapi masa depan ada di tangan Tuhan. Amin. Jangan bilang begini, yang ketiga ini dia pun bodoh ke keason sama ke dia pun kakak. Halo, yang lahir siapa? Ada yang jawab sama ke minum kuah asam di sini. Yang nomor 3 ini dia pun buta kanop ke kea balai badan. Yang kasih lahir siapa? Halo. Kalau yang anak kakak dulu, baru kita orang Kupang kebiasaan. Ya puji Tuhan saya anak bungsu, soalnya karena ini getah. Coba, anak kakak misalnya namanya Markus. Maka dia pun bapak bilang, bapaknya Markus. Terus yang ketiga empat nama Yuni Santi, siapa pun bapak. Orang Kupang bilang, itu bapak Markus, Markus pun bapak. Terus yang ketiga empat pun papa mama, soalnya nebeng di situ. Sendiri loh. Ini kan maksudnya kita tidak maksud apa-apa, tapi kita pembudaya. Akhirnya yang ketiga empat asa, tar tahu beta bapak bu anak, kok mama bu anak, atau anak pungut begitu.
Ini hanya contoh Bapak Mama, bukan bermaksud saya melecehkan pernyataan, bukan. Hanya ini kasih contoh, tolonglah setiap orang itu unik dan berharga. Saya dengan kakak saya kandung, papa satu, mama satu. Pendeta Yeri itu dia paling semua, paling ganteng, yes. Tapi kayaknya kalau lihat dari belakang beta lebih ganteng gitu. Ya. Lihat dari depan makanya lebih ganteng, kalau dari belakang beta jauh lebih ganteng. Dia lebih berwibawa, dia lebih kelihatannya terhormat. Yang bungsu, tapi yang begini juga Tuhan saya. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus dong. Beta bangga punya kakak ke dia, tetapi beta tidak bisa menjadi dirinya. Beta harus menjadi yang Tuhan inginkan. Itulah yang namanya hargai diri. Dua putri, saya sebut itu putri. Andar Ismail cerita, satu ada di kerajaan karena nikahnya sama pangeran. Diana menikah dengan Pangeran Charles. Satu putri meninggalkan kehidupan sebagai guru geografi yang hebat di biara, lalu keluar untuk hidup di jalanan dengan cara yang sangat-sangat menderita dalam pandangan manusia. Yang satu putri Diana, yang satu Gonzalo Zashu atau kita kenal dengan Ibu Teresa. Yang satu hidup bergelimang harta, terpandang di mana-mana orang menghormati dia sebagai putri dari pangeran atau istri Pangeran Charles. Apa yang tidak dia dapat? Semua perempuan di dunia ini bermimpi kalau boleh saya menjadi dia. Hidup berjalan. Putri Diana dieluk-elukan dengan cahaya yang luar biasa karena kebaikan hatinya. Tapi di akhir hidupnya, sebuah film tentang Diana menukiskan ada ketidakbahagiaan dalam diri Putri Diana. Sangat di kerajaan. Maka cerita itu bukan lagi menjadi rumor, tapi kenyataan. Diana bersama Dodi Al-Fayed berselingkuh. Dan dalam buruan paparasi, Diana dan Dodi akhirnya mati dalam kecelakaan yang sangat mengerikan. Walaupun demikian, Putri Diana tetap menjadi putri yang kita hormati. Mengapa saya menyatakan kisah ini? Karena terjadinya pada tahun yang sama, 1997. Dunia menangis karena Putri Diana mati dengan cara yang menggenaskan. Bukan bersama Pangeran Charles, tapi bersama Dodi Al-Fayed, laki-laki dari Timur Tengah. Di lain pihak perempuan yang saya sebut putri tapi putri abu, Cinderella, yang adalah putri abu. Tiap hari bersama orang-orang yang paling miskin di dunia ini, yang tak satu manusia pun mau menyentuhnya. Jalan ke lorong-lorong, jemput orang-orang tua yang mau dibuang mati karena menurut catatan orang India yang sudah sakit sekarat, buang mati dan biar mati di jalanan. Ambil satu-satu. Bersihkan luka mereka, kadang mati di pangkuannya dengan didoakan. Hindu, Buddha, Kristen atau Katolik. Dia merawatnya tanpa bermaksud membawa mereka menjadi seorang Katolik. Dia memperlakukan orang dengan begitu hormat, termasuk orang-orang yang menghinanya. 97, Lady Diana meninggal. Beberapa waktu kemudian, Mother Teresa meninggal. Andar Ismail menggambarkan dengan sangat hebat. Dia bilang, itulah doa dari Ibu Teresa. Doanya adalah, biar orang bicara tentang Tuhan saya, dan saya dilupakan. Walaupun dia adalah pemenang Nobel perdamaian pada tahun 1909. Waktu Putri Diana dan juga Ibu Teresa meninggal, dunia melihat dua personifikasi perempuan hebat sepanjang sejarah. Salah satu, maksud saya perempuan yang sangat saya kagumi sampai sekarang ini. Diana dengan kecemerlangannya, euforia kehebatannya di istana, dan Ibu Teresa tempat kumuh bersama orang-orang yang dilupakan dalam dunia ini. Tapi waktu mereka berdua meninggal, seakan-akan aura dari Mother Teresa diliputi. Orang tidak terlalu fokus ke sana karena dunia lagi fokus pada kematian Putri Diana. Namun, Andar Ismail menggambarkan di sorga sana, Tuhan melihat kedua hambanya itu. Tapi dunia tahu dua jalan yang dipilih mereka.
Putri Diana memilih jalannya. Dan Ibu Teresa memilih jalannya. Dan kita tahu manusia mana di akhir hidupnya yang sungguh dihormati. Dunia telah melupakan Ibu Teresa sebagai perempuan yang memilih punya 2 sari saja, 2 baju saja, supaya dia tidak terobsesi dengan kekayaan dalam dunia ini. Dia lebih memilih memberi atas nama Tuhan bagi yang paling miskin dan dilupakan. Dan dia meninggal sedikit dilupakan karena dunia lebih melihat pada kematian Putri Diana. Namun mereka berdua adalah personifikasi dari apa yang Injil katakan hari ini. Ada jalan lebar dan jalan sempit. Mau pilih yang mana? Amin.